Cuman masalahnya ini kan sebenarnya permainan daripada pihak komunis. Bahaya sekali. Kita kan sudah pernah tahu kan kejadian bagaimana PKI dulu di tahun 65. Mereka membantai kita punya para ulama, pondok-pondok pesantren diserang, Al-Quran dibakar, kan umat muslim bagaimana mereka diteror, banyak korban sekali, sangat banyak sekali. Siapa yang merubah Pancasila, kita gebuk ormas siapapun. Nah, sekarang ada di kubunya dia, gitu loh. Ya itu sebenarnya dorongan hati. Kenapa saya kok sampai berani ikut demo, kemudian saya orasi di sana, saya kerahkan beberapa massa di sana sampai demo. Kenapa begitu? Ya itu hanya ajakan saya punya hati. Kenapa? Karena saya peduli. Sudah dibantai habis dulu, hadirin rahimakumullah. Kita punya para kiai sudah dibunuh habis-habisan. Para pondok-pondok pesantren sudah diporak-poranda oleh mereka. Lantas saat ini siapa yang ada di dalam gedung itu, baik yang ada di parlemen tertinggi yang membela RUU HIP, berarti mereka pengecut. Setuju tidak? Berarti mereka pengecut. Setuju tidak? Siapapun itu, tokoh ulamakah, ormas apakah, anak siapakah, keturunan siapakah, saat dia mendukung RUU HIP, wajib bagi kita untuk memerangi mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Raden Boys, ketemu lagi bersama Pak Raden di acara Gedabrus bareng Pak Raden Pancen ngeten. Nah, Pak Raden kali ini Gedabrus bersama Habib Muhammad Assegaf ya, yang kapan hari melakukan demo menolak RUU HIP yang telah diusulkan oleh DPR RI. Nah, itu seperti apa sih, Beb? Kenapa kok sampai ikut demo RUU HIP? Karena kan Habib sendiri kan tugasnya berdakwah nih. Apa bahayanya RUU HIP ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi begini, Mas Tumin, Pak Raden. Pak Raden nih, Beb, ojo. Pak Raden. RUU HIP itu bukan di sebelumnya ya, sebelum kita membahasnya. Perlu kita ketahui juga terlebih dahulu bahwa RUU HIP itu bukan diusulkan oleh DPR RI, tapi diusulkan oleh beberapa oknum yang mereka mempunyai kepentingan melalui rancangan undang-undang HIP itu tadi. Sehingga perlu bagi kita untuk menentangnya. Adapun DPR RI atau MPR, mereka kemarin setelah didemo oleh warga Jakarta, oleh para ulama dan para habaib, kemudian berlangsung proses audiensi antara mereka, perwakilan mereka yang berdemo, perwakilannya masuk kepada parlemen DPR, kemudian terjadi audiensi. Di sana bahkan DPR RI sepakat kalau misalkan sampai RUU HIP itu nanti masuk ke DPR untuk diresmikan, maka mereka sepakat, ketua DPR-nya juga termasuk sepakat untuk menolaknya. Jadi sepakat untuk tidak menerimanya. Jadi dari DPR saja sudah ditolak sebenarnya. Cuman masalahnya ini kan sebenarnya permainan daripada pihak komunis ya, yang sangat bahaya sebenarnya bagi kita semua, bagi warga muslim dan bagi selain warga muslim, bahkan bagi warga negara yang beragama. Karena kita di Indonesia ini kan
terdiri dari 6 agama, ada agamanya, berarti ada Tuhannya. Ada Tuhannya itu. Jadi jangan sampai paham-paham ini komunisme, dikatakan komunisme karena memang paham ya. Komunisme, paham komunis ini untuk dijauhkan dari bumi Nusantara. Terlebih sejarah juga telah mencatat dengan tinta merah gitu. Jadi jangan sampai ada lagi di Indonesia ini. Seperti itu. Memang bahaya seperti itu. Bahaya sekali. Kita kan sudah pernah tahu kan kejadian bagaimana PKI dulu di tahun 65. Mereka membantai kita punya para ulama, pondok-pondok pesantren diserang, Al-Quran dibakar, bahkan umat muslim bagaimana mereka diteror, banyak korban sekali, sangat banyak sekali. Bahkan mereka menentang pemerintah kan begitu. Kan sudah jelas kalau PKI itu sudah tidak benar gitu. Terus sudah sampai bersenjata, menyakiti warga, meneror warga, itu dulu sudah pernah terjadi di tahun 65. Nah, sekarang tinggal anak turunnya dan pengikut-pengikutnya yang masih berkomitmen untuk di Indonesia ini tetap ada komunis. Bahkan mereka beretika, mempunyai keyakinan kalau Indonesia bisa jadi untuk menjadi negara yang komunisme. Sehingga akhirnya mereka mempunyai beberapa trik-trik, mempunyai beberapa cara untuk agar Indonesia ini berubah pelan-pelan. Mereka mulai masuk ke parlemen-parlemen, menjadi legislatif, ada yang menjadi dari badan-badan negara, pejabat-pejabat negara. Kemudian untuk tujuannya untuk mengerucut ke arah komunisme. Komunisme itu. Pengertian dari komunisme sendiri itu tanpa Tuhan seperti apa? Iyalah pasti mereka yang katakan komunis itu yang tidak bertuhan ya. Yang berkeyakinan bahwa memang Tuhan itu tidak ada. Makanya di RUU HIP mereka itu mempunyai kemauan untuk merubah Pancasila. Makanya ini sebenarnya tamparan keras buat dulu yang pernah mengaku-ngaku membela Pancasila. Kami yang paling membela Pancasila. Apabila Pancasila dirubah, kami yang akan ada di garda terdepan. Ya, bilang seperti itu ya memang. Yang dulu pernah saat ada ada HTI, khilafah, isu-isu khilafah. Kan dikabarkan bahwa HTI akan merubah Pancasila kan begitu. Sehingga muncul beberapa ormas yang muncul, kami akan ada di garda terdepan. Seharusnya sekarang mereka mulai menampakkan. Harusnya. Kenapa? Karena ada satu badan yang akan merubah Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Pak sendiri tahu nggak isi dari Trisila itu? Jadi begini, RUU HIP itu mempunyai tujuan begini. Di Pancasila yang ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu mereka akan robah posisi nomor 1 akan diletakkan di posisi nomor 2. Dan sifat bahasanya sudah bukan ketuhanan yang Maha Esa lagi. Apa bahasanya? Ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan yang berkebudayaan. Kenapa diletakkan di nomor 5? Kok tidak diletakkan di nomor 1? Apa bedanya? Yang penting kan masih ada di dalam Pancasila. Oh, beda. Peletakan angka ya, saat berada di angka nomor 1 berarti yang paling dijunjung tinggi adalah ketuhanan yang Maha Esa. Makanya ini Pancasila ini adalah hasil rembuk dari hasil perdebatan daripada para ulama dengan dengan Presiden Soekarno waktu itu ya. Dulu Soekarno memang sudah mengusulkan begitu. Untuk ketuhanan yang Maha Esa itu ada di bawah. Ada di nomor 5. Sehingga para ulama seperti Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari, putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, abahnya almarhum Presiden Gus Dur, beliau bersikukuh berdebat dengan Soekarno agar ketuhanan yang Maha Esa ada di nomor 1. Akhirnya disetujui itu ya? Disetujui. Kemudian menjadi paten Pancasila itu sudah. Tidak ada siapapun yang berhak untuk merubahnya. Bahkan Jokowi juga telah mengatakan kan, siapa yang merubah Pancasila, kita gebuk ormas siapapun. Nah, sekarang ada di kubunya dia, gitu loh. Ada di badan yang badan ideologi Pancasila. Ideologi BIP. Bahkan dari kubu dia yang akan merubah Pancasila, gitu.
Iya. Itu artinya kenapa Habib sampai berani turun ya? Maksudnya naik apa ya, turun sendiri dari Ya itu sebenarnya dorongan hati. Kenapa hati. saya kok sampai berani ikut demo, kemudian saya orasi di sana, saya kerahkan beberapa masa di sana sampai demo. Kenapa begitu? Ya itu hanya ajakan saya punya hati. Kenapa? Karena saya peduli. Bukan ada ditumpangi politik atau kepentingan lain. Politik apa? Ini kepentingan maslahat umat. Kepentingan maslahat umat. Kita punya negeri ini sudah perjuangkan mati-matian oleh ulama-ulama terdahulu. Ya, kita kalau mau lihat sejarah itu bagaimana kita punya ulama terdahulu, mereka disakiti oleh PKI dengan sedemikian serupa. Ternyata sekarang mereka akan muncul lagi di Indonesia ini. Ya kita gak bakal kasih ruang ke mereka gitu. Apalagi ini nanti yang akan berkaitan dengan perjuangan para ulama. Kalau sampai RUU HIP ini benar-benar resmi, maka perjuangan umat Islam di Indonesia ini, bahkan bukan hanya umat Islam, seluruh umat beragama akan menjadi sempit sifatnya. Mereka akan menjadi sukar di dalam berjuang dan berdakwah. Dampaknya ketika RUU HIP ini diterapkan, disahkan apa? Itu sangat banyak karena memang sudah bukan ketuhanan yang Maha Esa lagi, gitu loh. Sudah bukan ketuhanan yang Maha Esa lagi. Gitu. Nah, pertanyaannya terakhir, jika nantinya, apabila mungkin ya, apabila RUU HIP ini nanti disahkan, apa yang akan dilakukan para ulama atau habaib atau kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Yang pasti ulama sekarang ini bersikukuh agar Pancasila tidak dirubah. Dan kita sampaikan kepada siapapun itu, baik ormas apapun itu, ulama manapun itu, pejabat manapun itu, agar dia komitmen dengan ucapannya dulu itu. Dulu kan mereka sudah berkomitmen, kalau siapapun yang menentang Pancasila akan kita gebuk, akan kita lawan siapapun itu. HTI atau siapapun, termasuk Gus Yakut itu kan. Gus Yakut ketua Ansor. Oh iya. Nah, dia kan dulu pernah juga mengatakan ke Ahmad Dhani kan. Oh iya. Ahmad Dhani, kalau kamu merubah Pancasila, ya saya gebuk kan begitu. Sekarang Ya kan? ada tantangan. Nah, sekarang sudah ada tantangan seperti ini. Ini sudah benar di depan matanya dia kan gitu. Tinggal Malah dia tidak mau ada. nggak ngerubah. Apa cuman bacot saja kan gitu. Oh iya. Nah, jadi orang laki itu kan yang dipegang mulutnya. Oh iya. Gitu. Jadi orang laki itu yang dipegang mulutnya. Bukan Mulutnya lain harus ya. komitmen. Kalau Iya. memang laki ya tunjukkan gitu loh. Iya. Tunjukkan. Dulu dia bilang kita akan lawan Pancasila. Lawan siapapun yang menentang Pancasila. Kita ada di garda terdepan. Banser, Ansor akan kita Ya, letakkan di Viral, sudah bukan rahasia umum itu. Semua orang tahu kalau Ansor, NU, Banser, mereka adalah pejuang-pejuang Pancasila. Cuman sekarang kita lihat. Sekarang ada ormas yang berpemuda Pancasila yang ikut gabung demo waktu itu. Ya, pastilah pemuda Pancasila, mereka kan ormas yang memperjuangkan Pancasila. Ini sekarang posisi ada satu badan yang akan merubah Pancasila. Kita bayangkan tuh kalau misalkan sampai dirubah Pancasila kemana terus? Iya. Ya, jadi itulah kadang kita punya negeri itu di situ. Dan ini terutama kepada teman-teman pemuda itu jangan tutup mata untuk perihal seperti ini. Untuk teman-teman pemuda itu jangan tutup mata. Kenapa begitu? Karena ini efeknya untuk anak-anak kita masa depan. Di masa yang akan datang itu akan sangat membawa pengaruh sekali. Dan kita lihat tuh yang dikatakan oleh mereka dulu orang-orang PKI kadrun, tahu kadrun? Kadal gurun. Mereka kan yang dikatakan kadrun itu siapa? Habaib, kiai-kiai. Nah, sekarang yang dikatakan sebagai kadal gurun lah yang memperjuangkan Pancasila. Makanya semua harusnya memang tetap mempertahankan Pancasila menjadi Pancasila, bukan sampai berubah menjadi Ekasila atau Trisila gitu. Oke. Nah, Bib, kemarin sempat demo itu akhirnya ditemui atau gimana? Yang demo kemarin di mana coba? Di Mojokerto. Di Mojokerto. Itu di demo di saya hanya tamu undangan sehingga saya nggak masuk ke dalam DPR. Oh, ada yang nemuin memang? Ada. Waktu itu. Hasilnya gimana itu? Mereka sepakat untuk menolak. Bahkan DPR, semua DPRD kebanyakan mereka tidak setuju dengan haluan ideologi Pancasila ini itu. Revisi undang-undang itu nggak setuju. Ini balak buat Indonesia. Balak. Ini bencana memang. Balak itu berarti bencana. Iya, bencana. Kalau di QQ itu ya ada 12 itu. Jadi banyak balaknya. Oke, Rek. Jadi iku mau lah kenapa Habib Muhammad sampai rela turun ikut berdemo.
Padahal dia bertugas untuk dakwah dari warung ke warung dan memiliki pondok pesantren sih. Jadi itulah kenapa Habib Muhammad rela, karena memang bahaya ketika RUU HIP ini disahkan ya Beb. Bahaya selain untuk umat, juga untuk warga negara Republik Indonesia. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pancen ngeten. Dadah.